Sampai Musa ngomong, bukan di pasal 14, di pasal lain. Bagaimana bisa dapatkan daging untuk orang sebanyak ini? Roti orang sebanyak ini. Apakah papa mereka marah pada mereka, papa? Enggak. Diberi daging. Sampai Musa ngomong, kalau ada orang bisa nguras laut, nangkepin ikan orang sebanyak ini, enggak mungkin sanggup juga. Tapi papa kita luar biasa sediakan daging. Burung puyuh. Jutaan terbang tiba-tiba ke arah mereka. Itulah papa kita yang baik. Maka itu biarlah mulai hari ini semua kita boleh mengenal. Amin. Dia itu papa. Saudara, saya nggak pernah manggil dia bapak. Kalau saya berdoa bapak kami dalam surga, enggak. Sebab bagi bahasa Indonesia, kata bapak itu belum tentu papa. Dia itu papa, dia itu ayah, dia itu daddy. Yang sangat baik buat kita semuanya. Karena kita ini anak. Miliki hubungan ini. Ayat terakhir. Ibrani pasal yang pertama. Miliki pengenalan kita akan Bapa yang luar biasa itu. Ibrani pasal yang pertama. Supaya sejak mulai hari ini saudara, persekutuan kita dengan dia itu persekutuan yang hebat sekali. Mulai ayat yang ke-5. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Papa katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Dan Papa gak pernah ngomong begini, aku akan menjadi ayahnya para malaikat. Dan ia akan menjadi, ini kepada Yesus berkata, menjadi anakku. Lihat. Posisi kita ternyata jauh lebih tinggi daripada posisi malaikat. Amin. Tapi keadaan kita lebih rendah daripada malaikat. Karena malaikat itu lebih hebat. Hebatnya di mana? Malaikat nggak perlu akomodasi, nggak perlu konsumsi, nggak perlu transportasi. Betul tidak? Kalau kita masih perlu. Tapi kepada malaikat Papa nggak pernah berkata engkau itu anakku, enggak. Tetapi kepada kita dia berkata kita ini anaknya. Katakan amin, saudara. Malaikat itu diciptakan, tidak pernah dilahirkan. Tapi kalau kita dilahirkan, Yohanes 3 menuliskan itu, Yohanes 3 lewat air dan roh. Jadi kita ini anaknya. Lagi sekali yang sudah merasa tua, sudah 60-70 tahun umurnya, jangan merasa tua di hadapan Papa. Walaupun kita sudah tua, bagi yang belum tua, kalau nanti tua ingat ini, bisa bermanja-manja dengan dia. Ya kok enggak amin? Karena dia masih menggendong kita walaupun sudah tua. Memang lucu tua digendong, tapi itu indah. Amin. Dan itu menyenangkan. Itulah Papa kita yang baik. Berdosa, bertobat. Jangan biarkan hidup dalam dosa. Tapi Papa menyediakan pengampunan buat kita semuanya. Kalau secara hidup seperti ini, hidup kita akan menyenangkan. Kita nggak pernah takut apapun juga. Amin. Saudara percaya orang khawatir masuk neraka? Kalau nggak percaya hari ini percayalah. Enggak, orang khawatir itu masuk neraka. Jadi kalau ada orang Kristen gak pernah berzina, gak pernah membunuh, gak pernah mencuri, tapi khawatir tetap masuk neraka. Loh, kenapa khawatir masuk neraka? Sebab orang khawatir itu sedang tidak percaya Tuhan. Loh, kok bisa? Siapa bisa jawab? Kenapa orang khawatir gak percaya Tuhan? Ya karena khawatir. Orang khawatir itu menganggap Tuhan tidak berdaya. Orang khawatir menganggap Tuhan itu bodoh. Orang khawatir menganggap Tuhan tidak bisa apa-apa. Maka itu kita khawatir. Anak-anak adalah pribadi yang gak pernah khawatir. Betul tidak? Kalau anak-anak saudara masih kecil, di bawah 10 tahun, ngomonglah pada mereka dengan serius. Mungkin mama ngomong sampai menangis. Kita gak punya uang itu. Besok gak tahu kita mau makan apa.
Serius ngomongnya. Reaksi anak-anak bagaimana? Ikut nangis? Enggak. Main lagi, cuek aja. Apa mereka budek? Ya, mereka budek? Enggak. Kenapa cuek? Ayo, jawab. Kenapa cuek? Iya, karena mereka tahu papaku pinter, bisa cari lagi. Anak itu pribadi nggak bisa khawatir, saudara. Mempercayai papanya luar biasa. Nah, seperti itu kita dengan Bapa di surga. Amin. Hubungan ini harus ada dalam hidup ini. Jadi kalau kita belajar memberi, itu karena kita mengasihi dia, bukan karena dapat imbalan. Ya, karena kita mengasihi dia. Oke, Tuhan memberkati saudara semuanya.